Semangat pagi sahabat-sahabat rumah Jonet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang kita ketemu lagi di siaran ngompos atau toy bang. Dan pagi hari ini saya akan sedikit lebih cepat karena banyak sekali materi yang akan dikompos hari ini. Silakan teman-teman semua, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tinggalkan saja di kolom komentar. Mungkin ada yang bertanyakan seputar composting dan urban farming, langsung saja disampaikan ya, baik yang teman-teman yang hadir di IG Live maupun yang di channel YouTube, di mana tayangan ini akan disimpan rekamannya di sana. Sudah ada Kak Nia ini pagi-pagi. Gimana kan ya ngomposnya? Lancar? Nah, semoga lancar ya. Mari kita lihat apa yang akan saya kompos hari ini, karena kebetulan hari ini saya baru saja kembali dari pasar dan jadi dapat banyak oleh-oleh teman-teman semua. Nah, ini dia Mago Box saya. Nah, seperti biasa saya akan mengawali dari kembali menyaring kasgot ya. Ini kasgot yang sudah sangat siap menjadi pupuk padat. Nah, ini sudah mengering, namun ternyata magotnya masih ada yang nempel. Sayang nih kalau kemudian ke bawah masuk ke dalam komposter. Jadi saya ayak-ayak dulu ya teman-teman semua. Jadi makin banyak magotnya sebetulnya udah makin nggak terlalu berpikir akan kehilangan magot. Dulu saya untuk urusan nyaring begini aja bisa 5 menit sendiri gitu ya, karena saya kepengen nggak banyak magot yang kabur atau meninggalkan Mago Box. Namun akhir-akhir ini magot-magot saya sudah amat sangat lumayan banyak gitu ya untuk kemudian ukuran magot seperti ini. Jadi kalau ya kehilangan 30-40 ekor magot saya sudah bisa ikhlas, kurang lebih begitu ya teman-teman semua. Nah, ini sudah saya saring si kasgotnya, berharap kemudian magotnya ini sudah mulai berkurang. Dan ada ini, kalau Randias ini Diasnya atau bapaknya Dias? Selamat pagi, semoga selalu sehat ya. Inilah salah satu aktivitas saya setiap pagi di rumah, sedapat mungkin mengompos. Oke, kayaknya sudah cukup banget tuh, cukup banyak nih magot yang sudah tersaring. Setelah itu, sebagaimana sebelumnya, akan saya masukkan ke dalam komposter. Nah, ada komposter di situ. Saya masukkan dulu di sini semua kasgotnya. Jadi nanti tinggal dipanen ketika sudah waktunya untuk digunakan sebagai pupuk padat. Oke, itu tahapan yang kedua. Berikutnya adalah kita panen dulu kasgotnya yang di sebelah sini ya teman-teman semua. Nah, udah dalam proses composting, begitu saja proses yang dilakukan. Dan memang menurut saya pribadi sebagai praktisi yang sudah jalan mau 9 tahun di tahun ini, memang mengompos ini sesuatu hal yang harus dialokasikan. Sama kayak kita ke pasar harus belanja kan gitu, kemudian harus ke kamar mandi dan sebagainya, atau nyapu rumah dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang perlu dialokasikan dengan sengaja di dalam keseharian kita, termasuk salah satunya adalah mengompos. Wah, ini kayaknya hari ini magot-magot saya akan dapat rezeki cukup beragam dan banyak nih, apalagi dari pasar. Nah, ini setelah saya panen nih kasgotnya teman-teman semua, saya panen di kasgotnya, lalu kasgot yang ini saya dorong ke sana supaya kemudian memberikan ruangan untuk sumber-sumber makanan baru ya, sumber-sumber makanan baru. Nah, ini magotnya sudah di sini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Ada Kak Diptia, kita lama nggak ketemu ya Kak. Sedang sibuk apa nih sama saudara-saudaranya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Nah, ini sambil kita saring-saring lagi biar magotnya pada turun. Nah, teman-teman bisa lihat, magot-magotnya sudah ramai ya. Tulangnya kita taruh sini dulu sebagai fondasi keranjang biru biar ada celah untuk kemudian magotnya turun. Ini agak sedikit anyep nih di sini. Saya perlu kasih penggembur dulu sedikit supaya dia lebih asik lagi terkomposnya. Karena kalau terlalu basah, maka gas amonianya itu jadi lebih banyak dan kemudian berpotensi mengurangi selera makan magotnya. Jadi kalau kita perlu
punya pengendali kegemburan. Kalau di dalam dunia Mago Box ini salah satunya pakai dedak, bisa juga pakai ampas kelapa kalau punya. Nah ini kita sambil menyeleksi lagi. Banyak ini magotnya, walaupun kayak sempat ada fase dimana lebih banyak dari ini, tapi ini saya sudah lumayan banyak. Oke, ini sudah saya sediakan tempatnya untuk kita ngompos. Puji Tuhan sehat, sibuk kerja semua sekarang, sehat-sehat terus Om. Mantap, selamat berkarya ya Kak Dipta dan adik-adiknya dan saudara-saudaranya. Oke, pertama saya akan mengompos ini. Ini adalah sisa bahan organik dari tetangga ya. Jadi bersyukur saya bisa membantu mengurangi sisa bahan organik di sekitar rumah saya, setidaknya dari tetangga saya sendiri. Dan bersyukur tetangga saya ini sudah teredukasi untuk mencacah sampahnya tuh. Jadi saya nggak perlu banyak nyacah. Mungkin kalau ada tukang kayak gini saya masih bisa potong sedikit bagian atas sama bawahnya. Supaya apa? Karena ini kan bagian keras nih teman-teman semua. Tapi ketika dipotong, sumsumnya ini bisa dinikmati sama magotnya. Magotnya suka nyedot-nyedot juga ke dalam bagian sumsumnya. Itu ya. Nah, ternyata ada tulang-tulang ayam. Nah, yang tulang ayam seperti ini kalau utuh begini biasanya nggak gampang dimakan nih sama magot. Tapi ketika kita potong bagian tulang-tulang mudanya, nah sumsumnya ini bisa dimasukin nih sama magot-magot yang bisa menikmati si sisa bahan organiknya. Wah, lumayan banget ya. Kulit jagung dan sebagainya, karena kalau si ayam-ayam ini cuma di kantong plastik begitu aja, wah udah pasti jadi aroma di TPS maupun TPA ya enggak. Oke, next. Nah, next saya masukkan dulu sisa bahan organik yang punya saya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi teman-teman misalnya nih ada di kulkas gitu ya, ada makanan-makanan yang nggak kemakan karena sudah terlalu lama atau lagi dapat rezeki makanan berlebih. Jujur aja saya pribadi sejak mengenal proses composting itu nggak terlalu merasa bersalah ketika harus kemudian melepas atau membuang sisa bahan organik itu, sisa makanan itu ke dalam proses composting, karena saya tahu mereka akan jadi manfaat. Jadi kita bukan mubazir ya, jadi bukan buang-buang makanan, tetapi ya udah makanannya dialokasikan untuk diolah sama bakteri, oleh sama magot-magot kalau di rumah saya. Nah kayak misalnya ini ada singkong keju gitu ya, sudah kelamaan nggak dimakan. Nah waktu itu dilalah ada rezeki banyak di rumah gitu, banyak makanan, terus ternyata dia ketika dicobain, wah ternyata sudah menurun kualitasnya. Ya udah buat magot aja gitu ya teman-teman semua. Jadi ini yang kemudian ya udah jadi nutrisi bagi mereka. Bayangkan kalau si singkong-singkong ini terdiam di dalam plastik dan kemudian tercampur sama bahan anorganik lainnya, ya jadi sampah deh, pasti jadi masalah, jadi bau dan sebagainya. Jadi ketika dia ada di Mago Box, maka dia akan terolah dengan mantap. Oke, ini adalah sisa bahan organik kedua. Lalu berikutnya tadi habis dari pasar bertemu sama tukang ayam langganan dan beliau berkenan untuk berbagi. Nah ini bahkan si cairan ayamnya ini saya ikhlas aja nih taruh di sini, karena memang mereka bisa mengolah. Nah ini kalau plastik bekas ayam seperti ini biasanya saya nggak pakai, tapi saya akan bilas dulu. Nggak baru saya kemudian buang di tempat sampah residu. Jadi jangan sedapat mungkin kalau ada sampah-sampah bekas-bekas protein hewani, jangan langsung dimasukin tempat sampah ya teman-teman ya, supaya kemudian mengurangi potensi bau yang ada di tempat sampah kita. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Kak Isa Vera juga sudah bergabung. Nah ini dari teman-teman tukang ayam, ada apa ya, dalamnya rempelo ati itu loh, yang kemudian berwarna kuning, yang biasanya memang udah nggak dimanfaatkan lagi ya, udah jadi sampah aja. Dan itu kan sumber bau ya teman-teman, karena di dalam bagian rempelanya ini memang isinya adalah ya hasil katakanlah pemilahan racun di dalam tubuh ayamnya itu gitu. Jadi memang ini sebetulnya adalah bagian dari sampah, namun ketika ketemu sama magot, wow, dia adalah sumber nutrisi. Terus saya dapat ceker, terus kemudian dapat potongan-potongan kuku, paruh dan sebagainya. Mantap lah. Nah ini cekernya juga masih lihat, ya udah biarin nanti
ya mereka nikmati dulu, nanti besok-besok baru kita caca-caca lagi setelah lebih empuk. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, masih ada lagi mas, masih ada lagi. Jadi tadi saya dapat rezeki dari tukang tongkol langganan saya lagi ya. Mungkin teman-teman udah lihat di postingan saya sebelumnya, saya dapat rezeki. Ini dia tukang tongkol langganan saya berbagi lagi. Kalau plastiknya sampai sobek, ini karena memang yang ada di dalam sini adalah tulang, waduh, dan aneka yang lainnya. Banyak juga nih, dapat sekitar 3-4 kilo lagi teman-teman ya. Plastik begitulah kalau di pasar ya, memang perlu diedukasi lebih jauh supaya tidak mencampur plastik-plastik yang sifatnya anorganik seperti ini untuk kemudian ikut masuk ke tempat pemilahan sampahnya gitu. Jadi memang kemudian kalau kita mau mengolah sisa bahan organik secara komunal, pastikan sudah dilakukan secara terpilah. Ini ternyata jauh lebih melimpah daripada yang saya bayangkan. Nah, biasanya kalau gini tantangannya pasti akan ada muncul aroma nih beberapa hari ke depan. Bapak, kita hadapi saja, kita nikmati saja. Nah, karena betapapun ini adalah rezeki ya, sumber rezeki. Karena kalau teman-teman perhatikan beberapa hari yang lalu di postingan saya sebelumnya, saya juga sempat mengalami dapat katakanlah aneka sisa tulang tongkol seperti ini, dan dalam waktu beberapa hari saja dia kemudian menjadi hilang gitu ya, menjadi kemudian sudah tidak ada lagi gitu. Nah, ini yang kemudian betul-betul terurai, hancur gitu ya tulangnya itu ya, si tulang-tulang ini. Nah, ini hanya saja yang kali ini sudah cukup banyak tusuk-tusuknya nih. Kemarin sih lebih nggak banyak tusuk, lebih nggak banyak kertas. Nah, kali ini banyak tusuk dan banyak kertas. Ya wis, kita pilah saja. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan disampaikan saja. Dan sepertinya maggot-maggot saya hari ini akan amat sangat berbahagia, dan kayaknya untuk beberapa hari ke depan saya tidak perlu menambah pasokan sisa bahan organik lagi selain sisa bahan organik dari rumah saya sendiri ya. Ada kepala, tulang, duri dan sebagainya. Ini semua adalah sisa di pasar dari satu pedagang ya. Bayangkan di pasar ada puluhan bahkan mungkin ratusan pedagang. Setiap pedagang menghasilkan sampah yang seperti ini. Kalau kemudian tidak dikelola sampah-sampahnya, kira-kira akan terjadi apa ya teman-teman semua ya di ujung sana, di TPS dan TPA kita. Dan ini aja masih dari satu pasar saya, pasar Ciplak yang ada di dekat rumah. Gimana kalau kemudian kejadiannya sama sampah seluruh Indonesia? Wah, ini saya perlu perhatian khusus ya teman-teman semua untuk kemudian hal-hal yang seperti ini. Makanya saya bersyukur sekali salah satu abang SMA saya, kenalan saya itu menjadi salah satu bagian dari tim IKN Pembangunan Ibu Kota Negara, dan beliau bagian investasi gitu ya. Jadinya mengajak investor-investor untuk melihat potensi IKN sebagai sebuah hal yang akan menguntungkan. Dan saya nitip gitu ya, di dalam pembangunannya itu sampah ini benar-benar perlu dipikirkan sejak awal, mumpung kotanya masih baru dibangun ya, sistemnya, pengolahan sampahnya, lalu bagaimana nanti ujungnya, hasilnya. Jadi jangan sampai pengolahan sampahnya itu modelnya landfill lagi gitu ya, model dumping lagi, dan itu kan saya akan bikin masalah di IKN itu sendiri dalam jangka panjang kalau kemudian tidak dikelola dari sekarang. Toh teknologinya sudah mulai ada, nih bahkan ada maggot untuk kemudian mengolah sisa bahan organiknya. Plastik-plastik saja yang tadi saya pinggir-pinggirkan tuh, plastik-plastik hitam tuh masih bisa jadi minyak bakar dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya adalah sebuah hal yang sangat bisa dimanfaatkan kembali dengan catatan terpilah ya teman-teman semua. Dengan catatan terpilah. Oke, ini sebenarnya sudah cukup tercacah, dan sepertinya yang sampah organiknya juga sudah tidak ada. Oke, gitu sahabat semua. Wah, ini sampai si wadahnya ini masih bisa ke bagian tempat, nanti kita taruh di sana.
Dan nah, hari ini saya mengamati tuh ya, wadah tempat pembesaran. Wih, ada Kak Divitri 81 bergabung. Nih wadah pembesaran maggot remaja saya sudah menggelap purnya. Tandanya apa teman-teman kalau pur sudah menggelap? Tandanya magotnya sudah siap untuk masuk ke dalam Mago Box. Sudah mulai remaja-remajanya mulai merata biasanya kalau kemudian purnya sudah mulai gelap seperti ini. Mari kita lihat bersama bagaimana maggot-maggot ini datang ke Mago Box saya. Wih, wah, selamat datang maggot-maggot. Tuh ya, teman-teman bisa lihat bagaimana maggot-maggot ini. Ya, maggot-maggot ini sudah hadir untuk kemudian ikut mengolah sisa bahan organik yang jumlahnya sangat banyak hari ini. Bersyukur sekali teman-teman semua. Saya bersyukurnya adalah bisa berkontribusi sedikit untuk membantu mengolah sisa bahan organik yang ada di sekitar rumah saya. Minimal di rumah saya sendiri, satu orang tetangga saya, dan 2 pedagang di pasar yang sedikit-sedikit sih sebagian dari sampah mereka, dan mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah manfaat. Saya membayangkan kalau prototipenya yang ini saja berhasil, maka kalau mau dikembangkan skala kawasan sebenarnya amat sangat visible dan amat sangat mudah ya. Yang mau belajar lebih lanjut seputar composting silakan bisa langsung mendaftar saja di program belajar composting online. Linknya ada di deskripsi atau ada di saya kasih di layar. Jadi silahkan teman-teman kalau yang mau ikut belajar ngompos secara online di rumah masing-masing. Nanti kita cari metode terbaik buat rumah Anda. Silakan langsung disampaikan saja. Begitu nih teman-teman semua. Setelah ini si keranjang biru ini saya ayak-ayak lagi karena biasanya udah mulai ada yang turun-turun lagi nih si magotnya, dan sepertinya bisa nggak ya taruh sini? Oh, masih bisa. Oke. Walaupun mungkin nanti kemungkinan besar nempelnya lebih besar, tapi tidak apa-apa. Oke, sahabat semua, demikian sedikit cerita dari ngompos hari ini. Semoga bermanfaat. Ada dari Keringat Kecut sudah datang. Terima kasih. Saya lagi kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting dan urban farming, langsung tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab, dan bisa kita bahas di siaran ngompos yang selanjutnya. Saya Andito, terima kasih. Sampai kita ketemu. Yuk kita jaga bumi kita lebih bersih lagi. Thank you.